Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya De Esther Asa dengan NIM 2214201045. Kelas A2 Keperawatan semester 2, Fakultas Ilmu Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Mata kuliah Pancasila, dosen pengampu Enci Aprilia Widya Mandey, SH, SS, MH. Pengertian Pancasila. Nama Pancasila ini terdiri dari dua kata Sanskerta. Panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Noto Negoro, Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Gambar sila-sila Pancasila: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap tanggal 1 Juni akan diperingati sebagai hari lahir Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Hari tersebut juga ditetapkan sebagai hari libur nasional oleh pemerintah. Hal ini didasari oleh keputusan Presiden Kepres nomor 24 tahun 2016. Penetapan tersebut bertujuan agar pemerintah dan masyarakat senantiasa mengingat bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa. Berikut sejarah singkat hari lahir Pancasila serta peristiwa penting yang terjadi waktu itu. Kelahiran Pancasila ada kaitannya dengan berkecamuknya Perang Dunia Kedua pada medio 40-an. Saat itu Belanda yang sudah sekian tahun bercongkol di Indonesia dipaksa angkat kaki dari Indonesia oleh Jepang. Jepang yang sebelumnya telah menduduki negara-negara Asia lain akhirnya sampai juga di Indonesia. Perjuangan yang dilakukan Jepang akhirnya berujung pada kekalahan. Di tengah situasi yang semakin tidak menentu itulah Jepang mulai menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai langkah konkret dari janji tersebut dibentuklah Dokritsus Jubi Jotsankai atau dikenal sebagai Badan Penyelidiki Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. Badan inilah salah satu badan yang berperan penting dalam sejarah singkat hari lahir Pancasila. Pendidikan Pancasila adalah hal yang signifikan untuk generasi bangsa ini. Sebagai ideologi negara RI, sudah semestinya pendidikan harus mengajarkan ideologinya agar dapat memahami sejatinya dan hakikatnya sehingga dapat mengantarkan para generasi yang cinta dan berperilaku sesuai Pancasila. Sumber historis pendidikan Pancasila. Sumber-sumber pendidikan Pancasila yang pertama adalah dari sumber historis dikutip dari ucapan Presiden Soekarno, "Janganlah sekali-kali meninggalkan sejarah. Sejarah memberikan kearifan." Dari keduanya ini menunjukkan bahwa sejarah memiliki fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa di masa depan. Sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sebenarnya bangsa Indonesia sudah memiliki asas kultural yang melekat pada bangsa itu sendiri dan itu berbeda dengan bangsa lain. Sumber yuridis pendidikan Pancasila. Pendekatan yuridis hukum merupakan salah satu pendekatan utama karena Pancasila sendiri merupakan landasan dan sumber dalam bentuk negara hukum. Sumber politik pendidikan Pancasila. Tujuan dari mengetahui sumber politik pendidikan Pancasila salah satunya agar mampu mendiagnosa tentang upaya untuk mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sehingga mampu memberikan kontribusi dalam menerapkan politik. Pancasila sebagai ideologi negara adalah
Pancasila sebagai dasar sistem penyelenggaraan negara bagi seluruh warga negara Indonesia yang berdasar kepada cita-cita luhur bangsa. Pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan organisir menjadi suatu sistem yang teratur. Dilihat dari pengertian filsafat bahwa Pancasila merupakan suatu tantangan untuk mengatur bagaimana seharusnya setiap insan Indonesia mencari dan menemukan kebenaran hakiki sebatas kemampuan manusia yang selalu berkembang dalam mewujudkan makna hidup dan kehidupannya yang sekaligus sebagai berwujud insan Indonesia sebagai makhluk ciptaan yang harus mengabdi kepada Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila sesungguhnya merupakan refleksi implementasi dan aktualisasi nilai-nilai religius yang merupakan saripati dari berbagai agama dan keyakinan kepercayaan yang dianut oleh insan Indonesia sejak dahulu sampai masa kini dan masa yang akan datang. Reformasi adalah sebuah era dalam perpolitikan Indonesia yang terjadi setelah mundurnya Soeharto sebagai Presiden RI pada 1998. Sebelumnya Soeharto menjabat sebagai Presiden Indonesia selama 32 tahun, yakni dari 1996 hingga 1998. Latar belakang lahirnya reformasi ditandai dengan krisis ekonomi dan politik pada akhir kekuasaan Orde Baru yang terjadi karena maraknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, KKN, dan banyaknya beban utang negara yang tidak sanggup dibayar. Selain itu, kepemimpinan Soeharto yang sangat otoriter menimbulkan ketidakpuasaan masyarakat Indonesia. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebagai amanat reformasi pada akhirnya dapat dituntaskan dalam perubahan keempat dengan nama resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya ditulis Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan 4 kali Undang-Undang Dasar 1945 itu dapat perinci sebagai berikut. 1. Perubahan pertama, Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober tahun 1999 berhasil amandemen sebanyak 9 pasal. 2. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000 telah amandemen sebanyak 20 pasal. 8. 3. Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan pada tanggal 9 November tahun 1999 berhasil amandemen sebanyak 23 pasal. 4. Perubahan keempat 1945 ditetapkan pada tanggal 10 Agustus tahun 2002. Ini telah berhasil amandemen 13 serta 3 pasal aturan peliharaan dan 2 hasil aturan tambahan. Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kekuasaan presiden, apa yang terjadi perubahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terjadi pergeseran kekuasaan presiden dalam bentuk undang-undang yang diatur dalam pasal 5. Perubahan menjadi presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang dan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Pasal 20. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diupayakan agar tidak mengakibatkan perpecahan yang merugikan setiap orang, bahkan dapat merugikan negara Indonesia. Tanpa nilai-nilai Pancasila tersebut, masyarakat Indonesia tidak akan memiliki pandangan atau pedoman untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam negara yang memiliki kebudayaan beragama. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung nilai-nilai yang luhur dalam kaitannya dengan ketuhanan yang keagamaan, keadilan, kenegaraan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung makna mengenai kehormatan terhadap orang lain walaupun setiap masyarakat memiliki perbedaan yang beragama. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Masyarakat Indonesia diharapkan dapat menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas golongan atau pribadi. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan Indonesia adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan mufakat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Masyarakat Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Pada saat ini, saya akan mempromosikan atau memperkenalkan kampus saya, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saya mengajak teman-teman yang baru lulus atau yang mau cari kampus, mari bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. UNPI adalah salah satu perguruan tinggi swasta di Manado yang berdiri tanggal 2 Oktober tahun 2000. UNPI Manado mendapatkan perubahan status akreditasi baik oleh Badan Akreditas Nasional Perguruan Tinggi. UNPI memiliki 6 fakultas, di antaranya Fakultas Keperawatan, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Sastra. Jika Anda masih bingung mencari tempat kuliah, mari bergabung dengan kami di UNPI Manado. Kampus kita juga ada berbagai beasiswa loh. Tunggu apa lagi? Ayo mendaftar di